Halo semuanya, saya Esti. Saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN, lanjutan bahasan kemarin, yaitu tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Mari kita bahas tentang komitmen mutu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas lebih fokus kepada ketercapaian target. Efisiensi bisa dilihat dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Inovasi, suatu perubahan perilaku atau bisa dikatakan disebut ide, praktek, atau objek yang dianggap baru. Atau bisa dikatakan juga sebuah proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang, baik yang sifatnya baru, lebih baik, atau lebih murah. Sebelum masuk pada konsep mutu, saya akan membahas tentang perbedaan inovasi dengan kreativitas. Inovasi merupakan kemampuan untuk menemukan ide-ide baru yang original, kemampuan untuk menemukan hubungan-hubungan yang baru, melihat sudut pandang yang baru, dan membentuk kombinasi yang baru dari suatu produk. Sedangkan kreativitas merupakan suatu kreasi, pengembangan, dan implementasi suatu produk, proses, ataupun layanan baru dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, ataupun keunggulan bersaing. Konsep dari mutu adalah mengacu pada kepuasan pelanggan. Mutu menjamin nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Mutu juga bisa dapat diartikan bahwa salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja, atau nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Mutu juga bisa disebut alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya. Manajemen mutu merupakan kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Terdapat 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu, yaitu organisasi, produk, proses, pemimpin, dan komitmen, di mana produk dan proses itu saling bersamaan. Untuk komitmen dan pemimpin juga harus bersamaan, di mana pemimpin akan membuat sebuah komitmen untuk organisasi. Kemudian, organisasi itu akan memproses dan menghasilkan produk. 4 kriteria utama mengukur kebersihan implementasi manajemen mutu. Yang pertama, program didasarkan pada kesadaran akan mutu dan berorientasi pada mutu dalam setiap kegiatan termasuk proses dan produk. Program mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat bagaimana cara karyawan diperlakukan, diikutsertakan, dan diberi inspirasi. Program ini didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat. TKM diterapkan secara menyeluruh semua prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Dimensi kualitas layanan publik ada tangible, yaitu fasilitas, perlengkapan, dan penampilan personal secara fisik. Yang kedua ada reliability, kemampuan menampilkan layanan yang dijanjikan secara akurat dan andal. Kemudian ada responsiveness, kemampuan membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan yang tangkas. Kemudian ada assurance, pengetahuan dan adab petugas menghadirkan trust and percaya diri. Kemudian ada empathy, perhatian secara pribadi yang lembaga sediakan bagi pelanggan. Indeks kepuasan masyarakat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Inovasi penyelenggaraan pemerintah. Untuk inovasi produk atau jasa seperti swasta, lebih pada perubahan produknya, yaitu desain, model, bentuk, warna, spesifikasi, size, kecepatan layanan, dan cara melayani. Sedangkan untuk inovasi produk pemerintahan itu berupa perubahan di tata letak, ruang, tambahan jenis layanan, metode pelayanan baru, penggunaan teknologi, dan merubah mindset pelanggan berbasis internet.
Karakteristik nilai dasar komitmen mutu adalah komitmen bagi kepuasan masyarakat, layanan harus cepat, tepat, ramah, menyentuh hati, dan perlindungan konsumen, serta ilmiah dan inovatif dalam mengambil keputusan. Tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan, menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Nilai yang terakhir adalah anti korupsi. Definisi dari korupsi sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Bagian-bagian yang termasuk tindak pidana korupsi menurut UU nomor 31 tahun 1999, contoh UU nomor 29 tahun 2001. Yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, gratifikasi, benturan dalam kepentingan, dan pemerasan. 10 dimensi korupsi ada penyuapan, penggelapan, komisi, pemerasan, pilih kasih, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme, sumbangan ilegal, dan pemalsuan. Bentuk-bentuk korupsi itu ada banyak sekali, seperti penyalahgunaan wewenang, suap atau uang pelicin, penyalahgunaan fasilitas inventarisasi, tidak disiplin waktu, menunda atau memperlambat pembayaran, menerima hadiah, sumbangan berkaitan dengan tugas atau jabatan, pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi, dan lain sebagainya. Tentunya faktor penyebab terjadinya korupsi itu juga banyak, seperti pada list berikut. Tanggung jawab profesi, moral dan sosial yang rendah. Kemudian ada hilangnya rasa malu ber-KKN. Kemudian ada kesempatan yang terbuka. Jadi di mana kesempatan itu terbuka, disitulah rasa ingin korupsi itu datang. Terus lemahnya pengawasan eksternal. Ada juga yang rendahnya untuk saling mengingatkan. Lemah penghayatan dan pengamalan agama. Jadi setiap faktor ini saling keterkaitan. Yang pasti selama ada kesempatan yang terbuka dan ada niat, itu pasti akan terjadi korupsi. Hal-hal yang perlu dimiliki ASN, yaitu whistleblower. Pihak yang mengetahui, melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, tidak dapat dituntut atas laporannya. Yang kedua adalah justice collaborator, yaitu salah satu pelaku tindak pidana tertentu mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Titik rawan penyimpangan pada tataran implementasi pengadaan tanah, seperti marka besaran nilai ganti rugi yang akan dibayarkan, penggunaan tanah terkait tata ruang wilayah, terkait ketidakjelasan ruang atas tanah, serta hal-hal lain yang dapat dinilai pada saat menentukan luas dan status hak atas tanah yang akan diganti rugi, terkait bangunan dan tanah tumbuh sebagai objek ganti rugi, terkait biaya pelaksanaan pengadaan tanah. Titik rawan penyimpangan pada kegiatan administrasi, yaitu kegiatan administrasi sebelum penerbitan sertifikat atau penetapan hak atas tanah, kegiatan administrasi setelah penerbitan sertifikat atau pada perubahan data yuridis, kegiatan setelah penerbitan sertifikat atau pada perubahan data fisik. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.